Sebagaimana kita ketahui, para Habib Balawi suka mengagungkan para leluhurnya dengan dalih karomah. Dan banyak ajaran dari leluhurnya yang berbenturan dengan ajaran Islam, yang itu semua tertulis dalam kitab internal Balawi. Berikut salah satu ajaran Balawi yang berbenturan dengan ajaran Islam yang dibongkar oleh Kiai Nuriyah. Di dalam kitab Tuhfatul Ahbab ini, ada doktrin yang sangat mencolok, yang perlu kami garis bawahi, bahwa doktrin keyakinan ini benar-benar menantang dan menentang ajaran ilahi yang disampaikan dibawa oleh sang Nabi. Karena apa? Isi dari doktrinnya itu berbahaya, yakni orang yang sudah mati di alam kubur, di alam barzah, itu masih bisa diterima taubatnya. Selama ini kita kan memahami bahwa taubat itu ya malam yugorgid, selagi ya nyawa masih ada di kandung badan kita dan nafas kita ya belum sampai ke tenggorokan. Malam yugorgid, nggak sampai ngorok seperti itu. Dan setiap umat manusia itu akan terputus amaliyah, ubudiyah, segala macam tingkah polahnya sampai dia meninggal dunia, ya, kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Tetapi ini ada doktrin yang berbeda, yakni panjenengan nanti buka bersama kitab Tuhfatul Ahbab halaman mulai 225 baris yang keempat dari bawah, to the point saja. Lainnya banyak sekali, doktrin-doktrin sesat menyesatkan itu banyak sekali. Ini kan sesuai dengan tema. Wa qala radhiyallahu anhu, berarti kalau radhiyallahu anhu ya berarti Habib Alwi bin Abdillah bin Aidrus bin Muhammad bin Syihab. Karena Al-Habib Aidrus bin Ahmad bin Ali, nah ini saudaranya. Habib Aidrus bin Ahmad bin Ali bin Syihab berkata, wa mimma akhbarani syaikhi wa maladhi, dan termasuk di antara apa yang telah dikabarkan oleh guruku kepadaku, ya, guruku itu adalah pelindungku. Maladhi itu pelindung. Ya ghiyasi ya maladhi fi muhimmatil umuri. Maladhi itu pelindungku. Ya, jadi menganggap bahwa gurunya Habib Aidrus bin Ahmad bin Ali bin Syihab ini termasuk pelindungnya. Siapa? Syekh atau maladhinya, yakni Abdullah bin Ahmad Bahsaudan. Bahsaudan itu bukan Ba'alawi, tapi Hadrami, sama dengan Bahasuannya, sama dengan Bahswedan. Jadi Bahsaudan itu bukan Ba'alawi, tetapi sama-sama Hadrami. Seling kerjasama, seperti misalkan ada cerita-cerita selalu mencantumkan kaul atau perkataan eksternalnya untuk mendukung internalnya. Nah, ini ciri-cirinya itu seperti itu. Abdullah bin Ahmad Bahsaudan berkata begini, Annal Faqihal Muqaddami, sesungguhnya Muhammad bin Ali Ba'alawi yang terkenal dengan nama Al-Faqihil Muqaddam, ya, tolaba min Rabbihi, meminta kepada Tuhannya, ya Allah, li'auladihi, untuk anak-anaknya, ya, anaknya Al-Faqihil Muqaddam yang banyak, diantara ya Habib Ahmad, ya Habib Alwi, dan lain sebagainya. Salah satu asya'a, 3 permintaan, 3 perkara, yakni Allah yamuta, yang pertama, ahaduhum illa wa huwa inda ra'sihi, nanti jika satu di antara anak-anaknya Al-Faqihil Muqaddam itu meninggal, jangan sampai tidak ya berada di dekat kepalanya Al-Faqihil Muqaddam. Maksudnya bagaimana? Ya kemungkinan didekatkan makamnya, ya. Atau ada cerita di dalam kitab Syarhul Ainiyah bahwa
Imam Al-Faqihil Muqaddam itu walaupun sudah meninggal dunia, itu masih bisa mengikuti sholat jenazah berjamaah bersama dengan duriyahnya, saudaranya, jamaah lainnya di Tarim Hadramaut sana. Di Syarhul Ainiyah jelas menyebutkan, dan bahkan Al-Faqihil Muqaddam sendiri mampu menyediakan kapling di barzah yang penuh dengan nikmah ya bagi seluruh duriyahnya. Hebat, luar biasa. Saya ini permintaan Al-Faqihil Muqaddam untuk anak-anaknya. Yang pertama, jangan sampai satu di antara anak-anaknya itu meninggal dunia, tetapi posisinya tidak berada di dekat kepalanya Al-Faqihil Muqaddam. Kemungkinan ingin berdekatan makamnya, atau kemungkinan disaksikan oleh beliaunya sendiri. Karena memang Al-Faqihil Muqaddam itu kan ma'ana kuluman alaiha fan, ya. Jadi ketika ada ayat yang mengingatkan kepada beliaunya itu, beliau tidak fana. Beliau tidak fana. Kullu nafsin dha'iqatul maut ma'ana alaiha. Aku tidak memiliki jiwa. Jadi hidup kekal selamanya, berada di sisi Tuhannya. Halaman 226 dibalik ya. 226 tadi kan 4 baris dari bawah halaman 25 terus atas 226-nya. Wa alla yamuta ahaduhum, dan jangan sampai satu di antara mereka, anak-anaknya Al-Faqihil Muqaddam itu meninggal dunia atau mati illa wa huwa masturun, kecuali mereka termasuk wali yang tersembunyi. Mastur, lawan katanya masyhur. Jadi ini permintaan Al-Faqihil Muqaddam kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Kalau masalah permintaan itu kan nggak mengapa ya, sah-sah saja. Tetapi permintaan itu langsung dijawab di sini. Nanti ada keterangan di bawahnya. Jadi yang pertama, jangan sampai anaknya meninggal dunia tapi tidak dekat ya, di dekat kepalanya ayahnya. Jangan sampai ya jauh dari pantauan ya ayahnya. Ini Al-Faqihil Muqaddam. Dan yang kedua, doa permohonan Al-Faqihil Muqaddam kepada Allah, jangan sampai salah satu di antara anak-anaknya itu nanti meninggal dunia tetapi tidak termasuk kategori wali mastur. Ya, ini harus jadi wali yang mastur ya. Terus yang ketiga, wa antu qbala taubatuhum walau fil qabri. Wa antu qbala taubatuhum walau fil qabri. Dan taubatnya anak-anaknya Al-Faqihil Muqaddam ya, itu diterima oleh Allah Ta'ala walau berada di kuburan, walaupun sudah meninggal dunia. Nah, ini kalau dijadikan pegangan, pedoman, dalil para Habib Alawi, wis ndugal-ndugal gak apa-apa, morosal-morosal rapopo. Wong aku setelah mati di alam barzah itu masih bisa tobat dan diterima kok. Siapa yang menjamin itu? Ya dari leluhurnya Al-Faqihil Muqaddam sendiri. Ada kitabnya, ada dasar dalilnya, pedomannya. Wa antu qbala taubatuhum walau fil qabri. Walau fil qabri, padahal hadis Nabi tidak begini. Tadi yang saya sampaikan, hadis Nabi kan jelas. Ajilu bitaubati qoblal mauti. Bersegeralah kalian untuk bertaubat sebelum kematian. Ya, karena apa? Kalau sudah mati, itu gak bisa taubat. Kalau orang yang sudah mati di kuburan, di alam barzah masih bisa diterima taubatnya, untuk apa kita beribadah di dunia? Orang perlu, nanti aku taubat nanti kalau sudah berada di alam kubur saja. Ini ajaran apa coba? Nah, ini berarti menentang ajarannya Kanjeng Nabi. Allah sendiri juga menyampaikan, tadi yang saya bacakan di dalam surat Tahrim ayat 8, dan bahkan ada di dalam surat Al-Munafikun juga ada di akhir, di ain atau rukuk yang terakhir, yang biasa kalau saya mengimami sholat Jum'ah setelah khutbah itu biasa saya bacakan tidak hanya Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah saja, tapi kadang selang-seling ayat terakhir surat Al-Jumu'ah, ain terakhir surat Al-Munafikun itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah
Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berarti kalau orang yang mau mati itu menyesal, luar biasa penyesalannya. Ya Allah, jangan Engkau matikan dulu ya Allah, saya akan fa'as-soddaqo. Fa'as-soddaqo itu ada yang memaknai, menafsiri bersedekah. Ada yang menafsiri lain. Fa'as-soddaqo itu membenarkan. Oh, ternyata lambingnya Kiai Indonesia itu ya benar ya. Itu membenarkan itu. Selama ini Kiai Indonesia, Kiai Imaduddin Utsman, KRT Fakih, Gus Abbas tak pisui, ternyata benar ya. Tolong ya Allah kembalikan semenit saja. Akhirkan kematian saya akan membenarkan. Nah, ini fa'as-soddaqo. Kalau fa'as-soddaqo ditafsiri bersedekah ya fa'atasoddaqo. Ya intinya ya sama muaranya, yakni membenarkan ajaran Islam begitu. Fa'as-soddaqo wa akum minas sholihin, sehingga aku menjadi orang yang saleh. Ini kembali ke materi. Wa antuqbala taubatuhum walau fil qabri. Ini permintaan dari Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam yang menjadi Sultanul Aulia bagi Ba'alawi. Oleh sebab itu, Al-Faqihil Muqaddam ini tidak perlu dikirimi Fatihah. Rotib Al-Haddad arifkan ke Imam Ar-Rifai. Wa antuqbala nomor 3 lan ing yen to den tombo apa taubatuhum taubate aulat walau fil qabri senajan ana ing dalem kuburan. Nah, ini loh. Nah, terus fa'ajaba monggo nyembadani sapa Allah Gusti Allah talabahu ing penjalukane Al-Faqihil Muqaddam. Iki lho dijawab oleh Allah. Temenanan apa enggak ya Allah? Lah mau kita tulisane ngene ya. Fa'ajaba ya. Fa'ajaballahu talabahu. Nanti dengan baca sendiri. Ini musyawarahkan dengan anggota Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama dan Dirjen ya Bimas Islam, Bimbingan Masyarakat Islam, semuanya sampai Muhammadiyah, NU persis semua, sampai Al-Khairat ya, sampai Al-Khairat ya. Fa'ajaballahu talabahu. Lah, tidak hanya permintaan 3 ini untuk anak-anaknya Al-Faqihil Muqaddam saja. Tetapi berikutnya di bawahnya summa qala Al-Habib Alwi, lalu Habib Alwi berkata, wa kunna nasma'u minal ammi Abi Bakar bin Abdillah Al-Khirid, ya, tulisannya Al-Khirid. Al-Khirid itu Ba'alawi, sama dengan pengarang kitab Al-Ghurur, Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid itu. Jadi, qala Al-Habib Alwi berkata, wa kunna lan ono sapa ingsun iku nasma'u ngrungu sapa ingsun minal ammi Abi Bakar saking paman Abi Bakar bin Abdullah Al-Kharid annaha tuqbalu, bahwa sesungguhnya taubatnya mereka anak-anak Al-Faqihil Muqaddam itu diterima walau fil qabri. Taubat menjero kuburan itu sih diterima. Berarti hadisnya Kanjeng Nabi percuma. Hadisnya Kanjeng Nabi enggak berguna. Quran yang enggak berguna. Wong tobat iso kok nang kuburan ku iso. Nah, berarti ini menentang dan menantang ajaran Islam. Tidak sesuai dengan Quran dan hadis Kanjeng Nabi. Silahkan share kemana-mana di seluruh dunia. Apakah ini masuk akal dan sesuai dengan ajaran Islam? Enggak ada. Kalau begitu nanti saya akan ikut-ikutan ajaran ini, ya. Wah, saya akan murus salah sakarepku dhewe. Nanti saya setelah mati akan taubat. Di mana tobat saya? Bukan malam juga, bukan di dunia ini. Setelah saya mati di alam barzah, saya baru tobat. Lawan Kanjeng Nabi saja itu setiap hari tobat sampai 100 kali. Itu Kanjeng Nabi. Masih hidupnya Kanjeng Nabi. Fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin. Itu Kanjeng Nabi. Lah ini mau ngalah-ngalahi Kanjeng Nabi. Mau di atasnya Kanjeng Nabi. Itulah salah satu ajaran Balawi yang bertentangan dengan ajaran Islam yang dibongkar oleh Kiai Nuriyah. Semoga kita semua dijauhkan dari ajaran Balawi yang menyimpang itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.